Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Ada fenomena menarik lagi-lagi. Jadi akhir zaman ini kita banyak takjub. Banyak takjub itu bagaimana? Jadi manusia itu karena kita adalah makhluk berpikir, tatkala ada sesuatu yang kita perkirakan itu sudah tahu ujungnya begitu ya. Jadi ada sesuatu yang menurut pikiran kita ini ujungnya ke sini. Tapi ternyata dia malah belok. Kita jadi takjub. Oh ternyata nggak begitu ya gitu. Misalkan ada Persib lawan Real Madrid. Nah, ini kan udah ketebak nih, oh Real Madrid menang. Tapi tatkala hari H pertandingan ternyata Persib menang. Nah, ini takjub nih. Loh ternyata menang ya Persib. Nah itu takjub ya. Nah, di akhir zaman ini banyak kita ini mengira-ngirakan sesuatu tapi ternyata outputnya tidak sesuai dengan perkiraan kita. Ya di antaranya itu kita pikir orang-orang yang mau beragama itu akan mengikuti orang-orang yang ahli agama. Tapi ternyata di akhirnya kok malah mengikuti orang-orang yang bodoh. Nah itu ada takjub begitu. Ternyata kok aneh ya, nah begitu. Jadi bukan takjub ya, ini takjub. Takjub itu terheran-heran. Karena sesuatu ini kita sudah memprediksi outputnya seperti ini, ternyata tidak seperti itu. Nah, apa yang mau saya bahas di sini, yang saya mau bahas di sini adalah keanehan beragama di akhir zaman. Ya, ini ada beberapa akun YouTube yang membuat saya takjub, heran begitu. Di antaranya si Harry Pras. Ini luar biasa ya. Ini mirip-mirip sama Guru Gembul. Guru Gembul, Harry Pras, kemudian si KBN Nusantara. Terus siapa lagi itu? Kemarin Nur Ihya gitu ya. Ini macam-macam orang itu. Begini. Yang mau saya garis bawahi dulu ya. Indonesia ini tidak kehilangan atau tidak kekurangan orang-orang alim. Orang alim di Indonesia itu banyak sekali. Cuman peminat orang alim ini makin kesini makin sedikit. Kenapa? Karena mencari ilmu itu sulit. Nah kalau kamu mau ilmu, datang ke orang alim. Itu regulasinya agak belibet ya. Ya nanti yang ini harus belajar dulu jurumiyah, yang ini harus belajar dulu tauhid, yang ini harus belajar dulu fikih dengan benar, harus bermadhab dan lain-lain. Jadi beragama itu memang ribet. Nah itu kalau masuk ke orang alim, ya. Tatkala masuk ke orang jahil, agama itu jadi serba mudah, begitu ya. Sholat, lo yang penting ikhlas, hati ke Allah, padahal ada tata caranya begitu, tata caranya nanti dilewat. Sehingga beragama itu jadi terkesan mudah. Tatkala orang-orang yang bodoh ini berani untuk berbicara. Ini saya mau mengatakan dulu sesuatu ya. Ada hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 100 nih. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibadi walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nah, kurang lebihnya seperti ini terjemahannya. Allah itu tidak mengambil ilmu secara sekaligus. Yang mana Allah mengambil ilmu itu dari hamba. Tetapi Allah itu mengambil ilmu dengan cara mengambil ulama. Sehingga apabila Allah sudah tidak menyisakan alim, manusia itu akhirnya menjadikan orang yang juhal, yang sangat bodoh sebagai pemimpin. Maka mereka itu ditanya, kemudian mereka itu berfatwa tanpa ilmu. Maka mereka itu sesat dan menyesatkan. Nah, jadi akhirnya orang itu ada dua nanti ya. Ada orang alim dan dia berbicara tapi sudah tidak didengar ilmunya. Ada orang bodoh yang mana orang bodoh ini terbagi dua. Ada orang bodoh yang tidak berani berbicara karena dia sadar akan kebodohannya. Dan ada orang bodoh yang tidak sadar akan kebodohannya. Sehingga dia ini berani berbicara. Nah orang bodoh yang tidak sadar akan kebodohannya sehingga mereka itu berani berbicara, ini akhirnya akan menjadi
tempat bertanya bagi orang-orang yang bodoh. Ya, akhirnya adollu, fadollu, wa adollu. Akhirnya mereka itu sesat dan menyesatkan. Nah, yang menarik misalkan ya seperti kasusnya Harry Pras yang ramai di media sosial itu sampai followersnya itu bukan followers di YouTube itu ya, apa subscribersnya itu sampai jutaan, kemudian yang mendukungnya banyak, mengatakan dia itu orangnya cerdas, kritis dan lain sebagainya. Ini adalah kebodohan massal, ketertipuan yang masif begitu. Kenapa saya katakan demikian? Begini, ada fenomena yang terjadi sekarang itu yaitu fenomena buta huruf. Yang mana anak-anak SMA itu sudah tidak bisa membaca Latin. Ya, jadi disodori koran mungkin mereka itu membacanya masih terbata-bata. Kemudian apalagi disodori modul-modul ilmiah. Ya, mungkin membacanya juga mereka itu agak mengerjitkan kening begitu. Nah, fenomena buta huruf ini adalah simbol dari kemerosotan peradaban manusia. Yang mana seharusnya manusia ini melek huruf, sehingga dari melek huruf sebetulnya bukan melek hurufnya saja, tetapi akan melek kepada makna-makna yang direpresentasikan oleh huruf-huruf itu. Ya, makanya bisa membaca itu dia tidak cukup untuk memahami makna. Contoh misalkan kita banyak melihat sekarang anak-anak TK, anak-anak SD itu sudah pandai membaca. Tapi coba sodori mereka itu koran, kemudian suruh membaca. Nah, nanti mereka itu akan bisa membaca, tetapi suruh memahami maknanya, apa sih yang dimaksud oleh kolom ini. Ya. Dalam koran misalkan. Apalagi kalau kolomnya itu yang agak berat seperti politik atau ekonomi. Pasti anak TK ini tidak paham, apa ya maksudnya, nggak paham, nggak ngerti. Cuma tatkala disuruh membaca bisa. Nah ini. Jadi kita harus tahu dulu bahwa kealiman itu tingkatannya macam-macam. Orang hafal alfiyah, ya bisa jurumiyah sudah selesai gitu misalkan ya. Kemudian didalami sampai imriti, sampai alfiyah misalkan, atau sampai kafiyah lah sekalian. Itu sudah hafal bolak-balik atas bawah atas. Itu tatkala diberi modul kitab belum tentu bisa memahami. Mungkin mereka bisa memahami tarkibnya, susunan katanya, bagaimana membaca akhir hurufnya, apakah dibaca marfu, dibaca mansub atau dibaca majrur atau majzum. Mereka mungkin bisa membacanya, tapi tatkala dipinta maknanya apa, ini tidak cukup. Kalau cuman punya ilmu nahwu begitu ya dan sorof, ini nggak cukup. Nah, apalagi ya orang-orang yang saya sebutkan tadi, seperti si Harry Pras, Guru Gembul, kemudian Nur Ihya itu. Ini coba sodori mereka itu kitab-kitab